Kalau memang berani, sampaikan. Ini Mas Zen, takjub, sampaikan. Kalau tidak berani, kita berdoa. Bisa jadi karena doa itu kan hubungannya berarti kita melibatkan Allah. Betul sekali. Karena kalau kita berdoa kepada siapa? Kepada Allah berarti kan. Kalau kita kagum kemudian libatkan Allah, berarti ada Allah yang kita libatkan dalam usaha kita. Bagaimana aku tidak cinta? Orang lain mendustakanku, dia membenarkanku. Orang lain tidak mendukung, dia mendukungku. Orang lain tidak memberikan harta, dia memberikan harta. Orang lain, nah ini sensitif. Orang lain tidak memberikan keturunan, Khadijah memberikan keturunan. Gitu kan. Artinya cinta itu butuh sebab. Gitu kan. Maka dalam pernikahan itu benar ya. Ada namanya kita itu harus mengupdate cinta. Dan itu selalu saya ingatkan juga untuk pasangan-pasangan. Kenapa angka perceraian tinggi juga karena mungkin orang itu lupa mengupdate cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ulil Albab dimanapun Anda berada, selamat datang kembali dalam acara Bersinar, Bersyiar Sambil Siniar pada episode ketiga spesial bulan Ramadan. Kembali bersama saya Zainuddin Ma'rifah, yang insya Allah akan menemani teman-teman sekalian untuk ngobrol-ngobrol santai, yang nantinya kita akan membahas seputar hati nih teman-teman. Nah, sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin baru aja nonton pada episode kali ini, mungkin bertanya-tanya sih, apa itu bersinar? Nah, bersinar adalah bersyiar sambil siniar atau podcast yang nantinya kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui sosial media di Instagram @uii_yogyakarta. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan membicarakan masalah hati nih teman-teman. Siapa sih yang gak antusias kalau kita bahas beginian itu kan. Jadi dan tentunya pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian, karena kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan sosok figur yang tepat sekali, karena kebetulan beliau adalah salah satu dosen di FIAI dan kebetulan beliau mengajar di Fakultas Hukum Keluarga seperti itu. Nah, siapakah beliau? Beliau adalah Ustadz Fuad Hasanuddin LC.MA. Beliau merupakan dosen di Fakultas Ilmu Agama Islam, tepatnya di Prodi Ahwal Sahsyah gitu ya Ustadz ya. Mungkin boleh kita sapa dulu nih teman-teman. Selamat siang Ustadz. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan sekalian. Terima kasih Mas Zain. Ya, mungkin boleh nih Ustadz dijelasin apa nih Ustadz kesibukannya di akhir-akhir kayak gini Ustadz? Ini sudah minggu ketiga ya. Iya Ustadz. Jadi ini ya masih ada sedikit asesmen perkuliahan mungkin ya, di samping mungkin ada ya kultum ya, ya, kultum, tarawih ya, itu mungkin itulah dakwah ya seperti itu. Oke. Tapi semangatnya tetap bergejolak ya Ustadz di minggu-minggu ketiga kayak harusnya gini. Kita harus tambah semangat ya kan ini di apalagi 10 terakhir ya. Betul sekali, apalagi udah 10 terakhir dan hampir lebaran ya Ustadz. Betul ya, jangan dikendor ya kan. Oke Ustadz, nah seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya kita akan membahas seputar masalah hati nih Ustadz. Masalah hati ini kan sangat krusial sekali nih di kalangan mahasiswa kayak kita nih Ustadz. Dan berat ini ya. Dan berat. Tapi nanti mungkin kita akan lebih santai Ustadz, biar nantinya teman-teman juga bisa mendengarkan dengan santai gitu nggak Ustadz? Ya, semoga ya. Oke Ustadz, mungkin karena ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui sosial media kita Ustadz, mungkin langsung saja ya Ustadz. Jadi di usia-usia ideal kayak kita nih Ustadz, di mahasiswa kayak kita nih, kadang sering tuh bergejolak hatinya untuk mengagumi lawan jenis. Ini kan masalah hati banget nih Ustadz ya. Jadi kita nih, tapi kita nggak tahu kita itu harus ngapain. Jadi ada pertanyaan dari teman kita @alif. Kalau kita mengagumi seseorang dalam diam terus mendoakannya, apakah salah Ustadz? Nah ini kayaknya dalam banget nih Ustadz. Jadi kalau kita mengagumi seseorang dalam diam terus kita mendoakannya, itu boleh nggak sih Ustadz? Justru itu malah yang dianjurkan. Karena kalau yang lain melebihi batas, itu yang dilarang dalam agama kita. Kalau kita melihat orang, wah ini bagi saya kriteria banget nih, ya, ini cocok banget bagi saya kan, itu kan. Maka kalau misalnya laki-laki ya mungkin langsung
hebat itu kan ya. Artinya itu yang dianjurkan. Tapi kalau misalnya ada hal lain ya, misalnya entah laki-laki perempuan pasti ada hal lain ya. Tidak hanya perempuan, mungkin laki-laki juga seperti itu. Kalau kita tengok kisah dulu sahabat Ali, ceritanya terkenal ini ya. Dalam diam ya. Iya, dalam diam. Sahabat Ali itu mencintai nih wanita, apalagi ini anaknya Rasulullah ini kan. Pasti ini wah ini ideal banget ya. Tetapi kan banyak faktor, mungkin diantaranya ekonomi, diantaranya kepantasan dan lain sebagainya itu kan. Maka dengan mendoakan itu yang terbaik. Jadi jangan sampai melabrak dengan hal-hal yang justru dilarang oleh agama gitu kan. Apalagi malah nanti ekspresi kita itu malahan mohon maaf ya norak mungkin ya. Nah, itu malah jadi menurunkan pandangan orang terhadap kita. Memang pantas kalau memang berani sampaikan. Ini Mas Zen takjub sampaikan. Kalau tidak berani kita berdoa. Bisa jadi karena doa itu kan hubungannya berarti kita melibatkan Allah. Betul sekali. Karena kalau kita berdoa kepada siapa? Kepada Allah berarti kan. Kalau kita kagum kemudian libatkan Allah, berarti ada Allah yang kita libatkan dalam usaha kita. Karena kita itu berusaha. Iya betul. Maka benar kalau misalnya kita takjub, ini kriteria saya banget nih. Tapi saya mau menyampaikan nggak berani, ya libatkan Allah. Ya. Dan itu banyak kejadian seperti itu Mas ya. Jadi orang kemudian berdoa kemudian ya. Dan ini kejadian ada yang bercerita seperti itu ya. Jadi dua-duanya itu berdoa ya. Singkat cerita, ya, akhirnya setelah lulus gitu kan, dapat kerja, berani gitu kan. Setelah menikah itu baru cerita ternyata ini. Oh dulu saya pengagum ya. Cuma saya berani berdoa gitu kan. Akhirnya Masya Allah, artinya memang Allah itu tidak pernah ya, dalam Al-Quran disebutkan juga ya, bahwa Allah itu tidak pernah menyia-nyiakan doa hambanya gitu kan. Kalau memang itu cara yang terbaik ya berdoa kepada Allah. Bisa jadi itu adalah cara Allah untuk melihat bagaimana sih usaha kita itu ya, bagaimana kita menjaga harga diri kita gitu kan. Karena kalau mengagum itu bisa dua hal, bisa dia nanti harga dirinya bisa jatuh, bisa juga dia menjaga harga dirinya gitu kan. Jangan kira kalau dalam surat Yusuf, Nabi Yusuf itu walaqad hammat bihi wa hamma biha. Nabi Yusuf itu punya keinginan, hamma itu punya keinginan juga ya, punya ya tertarik juga ya, tapi menahan gitu kan, menahannya karena menurut dia ini kalau saya lakukan sekarang nggak tepat gitu kan, justru malah harga diri saya turun gitu kan. Maka itu ada ya, memang doa itu bagus kalau memang belum berani. Iya, belum berani. Oke. Baik, sangat menarik sekali nih Ustaz. Terima kasih atas penjelasannya. Nah, boleh saya lanjutkan ya Ustaz? Silakan. Ini masih nggak jauh-jauh dari pertanyaan sebelumnya nih Ustaz. Masih masalah hati masalah juga nih. Semoga tidak curhat Mas Zen. Ini sepertinya sambil curhat deh Ustaz. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan dari teman kita. Wajar nggak sih Ustadz kalau kita itu belum bisa move on dari masa lalu? Mungkin yang bersangkutan ini lagi dalam proses hijrah ke dalam kebaikan. Tapi susah untuk move on. Jadi itu wajar nggak sih Ustadz? Iya. Kita harus, saya ketika ditanya itu move on di sini yang diinginkan apa? Move on itu kan ya. Apakah move on dari orang? Move on itu kalau dari bahasa Inggris move gitu kan pindah ya. Apakah pindah ke lain hati atau seperti apa gitu. Itu kata move on atau melupakan gitu kan. Saya melupakan dia apa enggak gitu kan. Sebenarnya kalau itu terkenal ya, kita itu bisa sebenarnya gitu. Misalnya kita apa yang dilakukan kita dulu ya, atau dilakukan orang lain terhadap kita dulu, bisa mungkin kita memaafkan ya. Tapi melupakan kan tidak Mas ya. Susah ya. Bahkan jauh lupa itu susah. Maaf mungkin ya, tapi lupa susah. Makanya move on di sini apa? Apakah move on di sini dalam arti pindah hati kemudian lupakan? Kalau dalam syariat misalnya ya, sebenarnya apa yang ditentukan Allah yang sudah terjadi ya, baik itu yang terjadi itu terhadap orang lain atau terhadap kita sendiri, itu sebenarnya ada manfaatnya. Artinya kalau move on di sini apa? Move on melupakan ya susah move on melupakan itu kan. Karena kita itu ya memang kadang lupa kadang tidak, tapi 100% lupa tidak mungkin kan. Betul. Ya. Tapi kalau move on dalam artian kita bagaimana kita nyaman menjalani kehidupan kita tanpa ada bayang-bayang masa lampau, itu yang diinginkan, maka memang sejatinya apa yang terjadi dahulu itu yang diinginkan Allah itu seperti itu. Gitu ya. Dalam Al-Qur'an misalnya disebutkan likaila ta'sau ala ma fatakum. Itu apa itu? Berarti fata itu yang sudah terjadi. Betul. Artinya kita tidak meratap-ratapi, kemudian tidak menyalahkan, oh saya ke sini itu gara-gara dulu saya gini ya, tidak gitu kan. Saya itu segini gara-gara si dia, tidak itu kan. Justru apa yang terjadi dulu itu menjadi pengalaman kita, menjadi modal kita, dan ketika kita bisa dalam, kalau mungkin bisa
gunakan istilah berdamai ya misalnya ya. Berdamai dengan masa lalu kita gitu kan. Itu lebih cocok misalnya move on itu seperti itu. Mungkin lebih cocok ya karena memang dalam Al-Qur'an seperti itu. Pengennya seperti itu Mas. Jadi kalau dulu ada pengalaman buruk apa Mas Zen, saya melupakan nggak bisa tapi saya berdamai. Saya harus berdamai ya gitu. Kuncinya berdamai atau menerima ya? Menerima. Jadi jangan dijadikan itu sebagai hal buruk yang kemudian jadi kambing hitamnya, bukan gitu kan. Tapi justru menjadi batu loncatan kita, gitu kan. Berkaitan dengan orang ataupun dengan yang kita sendiri yang kita lakukan. Misalnya maksiat yang kita lakukan ya. Naudzubillah, semoga tidak ya. Tapi kan nggak mungkin kita nggak bermaksiat kan. Nggak mungkin kita salah kan. Gagal, salah itu sudah menjadi manusiawi gitu kan. Tapi jangan terjebak, saya nggak bisa move on nih. Saya gara-gara dulu gini saya jadi seperti ini misalnya. Tidak, itu salah gitu kan. Dalam konsep agama tidak seperti itu. Justru likaila ta'saw. Justru kita malah menjadi batu loncatan itu. Gitu kan. Itu baru kalau boleh dikatakan move on seperti itu, saya kira itu bagus ya. Iya. Saya kira seperti itu Mas Dian. Jadi kita hidup di dunia ini kan ada takdir tuh Ustaz. Takdir ya. Nah, ada takdir. Ini ada pertanyaan dari Imba. Apakah takdir itu bisa dirubah dengan doa Ustaz? Jadi apakah takdir bisa dirubah doa ya? Nah, itu gimana Ustaz? Apakah kalau kita udah wah ini kayaknya ketetapan Allah ini kita kayak gini. Iya. Apakah bisa dirubah dengan doa gitu Ustaz? Iya. Jadi ini kalau misalnya nih ya Mas Dian ya. Saya jawab misalnya, doa bisa merubah takdir misalnya. Nanti seperti ini. Kalau ada pertanyaan tambahan ini kan. Wah, berarti Allah itu belum tahu ya kalau yang kita doakan ya. Buktinya yang sudah ditetapkan Allah diubah gitu kan. Iya. Itu kan bahaya. Gitu kan. Karena berarti Allah belum mengetahui kemudian setelah berdoa baru diubah kan. Ya. Hati-hati itu berarti bahaya. Kalau saya katakan tidak bisa. Wah, berarti sudah kita jalan aja kayak wayang kan. Karena sudah semua Allah kan. Jadi pertanyaan itu memang hati-hati makanya dalam takdir itu perlu dipahami benar gitu kan. Intinya gini. Mudahnya gini untuk memahami takdir itu. Pokoknya apapun yang sudah terjadi itu sudah ketetapan Allah. Betul. Yang belum terjadi itu takdir kita. Dan takdir kita itu bisa diupayakan. Al-kasbu namanya kalau dalam fiqh akidah itu bisa diupayakan. Upayakan bisa dengan bekerja, bisa dengan berusaha, bisa dengan doa. Gitu kan. Nah, maka ketika kita berdoa, kemudian Allah mengubahnya, mungkin bisa jadi karena wasilah itu. Maka dalam hadis ada kalau silaturahim memperpanjang umur. Betul. Ya kan? Kalau kita ini nanti Allah akan memperpanjang umurnya misalnya. Artinya ada sesuatu yang kemudian Allah mengubahnya. Apakah ketika kita berdoa Allah tidak tahu? Tahu. Apakah besok kalau saya berdoa tahu? Tahu. Apakah besok kalau silaturahim Allah tahu? Ya tahu. Iya, artinya apa? Semua ilmunya Allah. Artinya apa? Maka benar kata Umar itu ketika ditanya, "Woi Umar, ini corona ini ya wabah itu kan. Kita jangan masuk ini. Kalau kita masuk kita tetap masuk ini. Karena apa? Mati enggak mati urusan Allah kan. Enggak bisa diubah itu." Kata Umar, "Loh, siapa bilang? Saya kalau masuk itu takdir Allah, saya tidak masuk juga takdir Allah." Gitu kan. Jadi kalau Anda berdoa nasib seperti itu takdir Allah. Anda tidak berdoa takdir Allah, artinya semua yang Anda lakukan ke depan itu Allah tahu, gitu kan. Cuma kita tinggal milih saja. Apakah kita mau milihnya berdoa kemudian kita mendekatkan diri kepada Allah, atau kita pasrah seperti tadi Jabariyah tadi, yang seperti wayang tadi. Iya kan? Pasrah aja. Pasrah aja. Tapi kalau akidah yang benar itu seperti itu. Jadi kita harus berusaha. Berusaha itu bisa lewat usaha, bisa lewat doa, bisa apapun ya. Nah, itu yang di samping itu usaha juga itu ikhtiar dan ibadah. Jadi jangan dikira doa itu tidak ibadah. Jangan dikira usaha itu tidak ibadah gitu kan. Dan itu bisa merubah dan tidaknya bisa jelas karena tadi seperti kata Umar, saya ini juga takdir. Saya berdoa kemudian dikabulkan Allah juga takdir saya berarti. Gitu kan. Artinya memang semua itu bisa kita pilih, bisa kita upayakan. Gitu ya Mas ya. Jadi janganlah berdoa intinya ya. Kayaknya kalau nggak salah dengar itu kayak apa namanya Ustaz? Kayak Lauhul Mahfuz ya Ustaz. Iya. Jadi itu memang takdir kita juga sudah bisa sudah ditulis di sana ya Ustaz. Iya, artinya apa? Semua yang Mas Zen akan lakukan dan Mas Zen akan upayakan sudah dituliskan. Tapi masalahnya gini, apakah Mas Zen tahu? Enggak sih Ustaz. Iya, itu kan. Makanya kalau kita kadang yang menjadi sesatnya akidah itu kadang seperti itu ya. Jadi kita berandai-andai tentang sesuatu yang tidak kita ketahui. Gitu kan. Nah, tugas kita itu seperti itu. Yang sudah lalu berarti qadha-nya Allah. Yang akan datang itu takdir kita yang kita upayakan. Itu saja. Jadi kalau kita bicara akidah itu panjang ini. Intinya itu saja. Pokoknya itu apa yang kita belum terjadi, berarti satu detik dari sekarang yang belum terjadi, itu adalah takdir kita yang kita upayakan. Betul. Gitu kan. Nah, pertanyaannya kita tidak tahu. Apakah Allah tahu? Allah tahu. Gitu kan, Allah tahu. Misalnya nih saya mau keluar atau tidak, pilihan saya. Gitu kan.
Dan Allah tahu nggak? Ya tahu. Iya. Tahu. Saya nggak keluar atau nggak keluar Allah tahu gitu kan. Yang mana? Ya kok yang mana? Ya Allah yang tahu. Ya, kita nggak tahu gitu kan. Kita nggak tahu. Yang kita ketahui adalah kita berusaha. Betul. Gitu kan. Dan itu nanti dicatat pahala dan Allah bisa merubahnya dengan kehendak Allah. Dalam Al-Qur'an disebutkan yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah bisa mengubah sesuatu, bisa menetapkan sesuatu, itu kehendak Allah, hak prerogatif Allah. Dan itu atas ilmu Allah. Artinya sudah tercatat semua di lauhul mahfuz. Tidak mungkin keluar gitu kan. Tidak mungkin ujug-ujug Allah, oh gitu ya, nggak mungkin, itu manusiawi. Allah itu sudah tahu semua, gitu kan, terasa semua. Makanya itu yang menurut saya perlu diluruskan ya, kita seperti itu. Gitu kan. Baik. Berarti memang kita ini sebagai manusia tugasnya adalah untuk berusaha. Salah terus. satunya dengan doa itu ya. Iya. Oke, ini sangat menarik sekali Ustaz. Terima kasih atas penjelasannya. Nah, kemudian nih Ustaz, kita berbicara ke masalah yang serius nih Ustaz. Oh, ini Nah, serius ini mulai. serius nih. Oke. Serius nih Ustaz. Ini ada pertanyaan dari teman kita. Apa aja sih Ustaz hal-hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan dalam proses ta'aruf? Ini kayaknya yang bertanya, yang bersangkutan ini Sudah mau ta'aruf ya. mau ta'aruf Ustaz. Gitu Ustaz. Kita harus serius ya menjawab ini ya. Serius. Ya memang dalam agama kita ada hadis yang sangat populer. Mungkin Mas Zain juga hafal itu kan. Kalau kita mau menjalin hubungan serius ya, baik laki-laki atau perempuan, maka ada beberapa hal yang dipertimbangkan ya. Tungkahul mar'ah li arba' itu masih ingat ya Mas Zain ya. Yang pertama li jamaliha. Jadi kalau rupanya oke, itu kriteria ya. Nasabnya bagus, hartanya ada, gitu kan. Yang ketiga adalah agamanya, gitu kan. Tapi dari 4 ini kan nggak mungkin Mas. Coba kalau 4-4-nya ada kan, wah luar biasa. Masya Allah, ya. Iya Masya Allah. Rezeki banget ya. Rezeki banget ya, dan jarang ya. Mungkin ada tapi nggak mau, gini. Itu masalahnya itu. Iya. Nah itu bukan jarang sekali dapatkan. Maka Rasulullah dalam akhir hadisnya fadfar bidzatiddin. Jadi yang perlu dipertimbangkan yang utama itu ya carilah yang memang agamanya bagus ya. Agama ini dalam artian memang pemahaman agamanya, pemahaman dan pengamalan agamanya. Kalau tahu banyak, gitu kan, orang tahu. Tapi pemahaman dan pengamalan sedikit, gitu kan. Maka yang diperhatikan itu ya. Tahu akidah tapi kan kalau teori ya tidak diaplikasikan ya sama. Tahu fikih tapi tidak ya. Makanya sama pemahaman dan pengamalan agamanya bagus, gitu kan. Karena apa? Itu kalau menikah itu panjang Mas. Sekarang umurnya berapa Mas ini kan? Saya kebetulan ini 22. Iya 22. Kalau menikah misalnya umurnya sampai 80 itu akan menjalani hubungan itu 40 tahun dengan si dia, gitu kan. Artinya ini pernikahan itu jangan dianggap pernikahan itu 1-2 tahun 3 tahun 3, tapi panjang sekali. Panjang banget ya. Dan tidak seindah seperti di sinetron kan. Iya, tidak seindah sinetron, pasti ada lika-likunya, ada kadang konflik dan sebagainya. Kalau misalnya tidak ada basic agamanya, kalau basicnya misalnya ketampanan atau basicnya hanya uang misalnya, kalau pas sedang misalnya sekarang ya sedang anjlok ya, ekonomi anjlok, apakah selesai rumah tangga gitu kan? Nah itu makanya kata kalau agama insya Allah itu akan terus bisa menjalani kehidupan itu, saling menguatkan gitu kan. Saya kira itu perlu ya. Jadi kawan-kawan atau mencari kriteria, cari dulu. Makanya kriterianya yang bener-bener pemahaman agamanya bagus, pengamalannya bagus gitu kan. Oh saya nggak bisa saya nyari seperti itu, ya sudah dilihat siapa yang terpercaya untuk nyari misalnya kan, ya, saudaranya atau gimana untuk melihat bagaimana sih dia gitu. Syukur-syukur kalau langsung tahu oh dia ini Mas Zain ini luar biasa misalnya, itu bagus ya. Intinya itu ya, pengamalan agamanya bagus, pemahaman dan pengamalan agamanya bagus gitu kan. Jadi bukan sekedar cuma tahu oh agamanya, cuman pemahaman sama pengamalan gitu. Betul gitu kan. Ada kalanya orang itu yang mungkin tidak tahu dunia apa ya, misalnya dunia tidak pernah pesantren ya, tapi dia belajar serius dengan satu ustadz misalnya ya. Tapi dalam kesehariannya bagus gitu kan. Nah, akidahnya bagus, pengamalan agamanya bagus gitu kan. Itu juga masuk kategori itu juga gitu kan. Jangan kemudian kriterianya harus mondok dari kecil misalnya, hafal Quran gitu kan, pinter bahasa Arab gitu kan. Wah, itu susah nyarinya Mas. Susah nyarinya. Itu kalau nggak salah kayak sekufu ya, Ustaz? Ya, sekufu. Kalau sekufu itu nanti memang harus satu kufu itu satu sama ya. Misalnya kalau kita mungkin bisa dibilang gini. Sekufu itu tidak terlalu jomplang gitu. Jomplang. Kalau jomplang itu kan susah. Untuk komunikasi susah gitu kan. Jauh itu susah sekali untuk berkomunikasi, apalagi kita menjalani kehidupan sehari-hari itu kan. Hal kecil aja mungkin bisa jadi ribut berantem ya. Kalau tidak tahu ya, tidak sekufu tadi ya.
Betul. Begitu. Jadi kalau bisa nanti dari 4 hal tadi, tapi yang terpenting agamanya. Agamanya Ustaz. ya. Oke, sangat menarik sekali nih buat teman-teman yang udah mau ta'aruf ya. Ini yang bagi yang tanya nih terutama. Semoga dimudahkan ta'arufnya. Semoga dimudahkan nih, dapat doa spesial dari Ustadz nih. Semoga Amin, ya. dimudahkan ya Ustadz. Amin, Amin amin ya Allah. Oke Ustadz, ini ada pertanyaan selanjutnya dan ini menjadi pertanyaan terakhir. Ini ada yang pengen tahu nih Ustadz tentang gimana sih Rasulullah SAW itu kok bisa memiliki cinta yang luar biasa besar. Mungkin boleh nih Ustadz sekaligus disinggung nantinya hablu minallah sama hablu minannasnya itu Ustadz. Iya. Kenapa Rasulullah memiliki cinta yang sangat besar? Kalau dalam sirah itu cinta besar terbesarnya Rasulullah itu adalah Khadijah ya. Khadijah. Sampai kemudian ditanyakan istrinya cemburu kan, Aisyah itu kan. Kenapa sih kamu cintanya? Kalau aku bilang cinta Khadijah itu kan. Bilang apapun kenangan Khadijah. Bilang Khadijah terus gitu. Sampai ini kok bisa orang kok mencintai seperti ini gitu kan, mencintai seperti itu. Maka ketika ditanya itu jawaban Rasulullah indah sekali ya. Saya enggak mencintai kok gitu. Ini eksplisit ya. Saya enggak mencintai ya. Tapi ruziqtu bihubbiha. Kata-katanya bukan uhibbuha, tidak. Tapi ruziqtu bihubbiha. Ruziqtu itu kata kerjanya pasif. Berarti bukan saya. Tapi ruziqtu saya diberikan. Ya, ditanamkan. Berarti tadi seperti itu. Berarti Allah itu sudah menanamkan cinta yang luar biasa dalam diri Rasulullah kepada Khadijah. Maka ketika ditanya kenapa ya Rasulullah yang disebut-sebut selalu Khadijah terus ya. Maka jawaban Rasulullah itu sebenarnya tidak terlalu tidak seperti anak-anak muda sekarang kan, karena cinta tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Enggak sebenarnya ya. Enggak juga. Rasulullah mengatakan dengan sangat realistis. Rasulullah mengatakan seperti ini. Bagaimana aku tidak cinta? Orang lain mendustakanku, dia membenarkanku. Orang lain tidak mendukung, dia mendukungku. Orang lain tidak memberikan harta, dia memberikan harta. Orang lain, nah ini sensitif. Orang lain tidak memberikan keturunan, Khadijah memberikan keturunan. Gitu kan? Artinya cinta itu butuh sebab. Gitu kan? Maka dalam pernikahan itu benar ya. Ada namanya kita itu harus mengupdate cinta. Dan itu selalu saya ingatkan juga untuk pasangan-pasangan. Kenapa angka perceraian tinggi juga karena mungkin orang itu lupa mengupdate cinta. Gitu kan. Jadi kenapa saya suka dia? Karena dulu sering tahajud di masjid, sering ini kan. Ketika sudah serumah dia nggak pernah lihat tahajud kan. Akhirnya cintanya luntur kan. Jadi perlu diupdate hal-hal seperti itu. Apa dulu yang kemudian saya bergetar gitu kan. Nah itu yang kemudian terus akan terkenang. Dan itu jawaban Rasulullah itu realistis loh kan. Tidak seperti gambaran kita yang terlalu itu kan. Cinta itu tidak sekedar kata tidak, itu kan realistis sekali. Artinya cinta itu ada sebabnya. Gitu kan. Cinta itu sebabnya. Nah itulah yang buat kita kadang bergetar gitu kan. Dulu ketika pertama lihat, dia itu dulu ketika berbicara menawan sekali gitu kan. Bisa jadi ya. Maka ciptakan misalnya ya, ketika pernikahan 2 tahun 3 tahun yang kemudian rasa itu mulai ini, ciptakan lagi gitu kan, seperti itu. Sehingga itu cinta itu ketika terus diupdate terus akan terus gitu kan. Kalau itu yang film yang sangat fenomenal Ainun Habibi ya. Kenapa kok sampai sebegitu ya? Karena kalau kita lihat filmnya kan seperti itu kan. Jadi selalu ada sesuatu yang orang lain tidak bisa dilakukan oleh Ibu Ainun. Gitu kan. Jadi ciptakan seperti itu, gitu kan. Apa yang membuat kita itu tidak bisa kalau tidak dengan pasangan kita, gitu kan. Seperti ucapan Rasulullah tadi, itu realistis sekali. Dan cinta itu seperti itu. Saya berani jamin ini, Mas Zain misalnya pernah jatuh cinta? Pernah ya kan? Dikecewakan. Iya, dikecewakan. Masya Allah, saya ikut sedih nih. Artinya ketika dicantak, kenapa kamu cinta dia? Nggak mungkin kan Mas Zain kemudian mengatakan, yang penting cinta, nggak mungkin. Kan? Pasti ada, jujur-jujuran saja, pasti ada. Gitu kan? Nah, itulah namanya penyebab. Makanya Rasulullah ketika itu terus dipupuk terus sehingga lupa kalau saya mencintai sudah ruziqtu, sudah memang melekat sudah. Gitu kan, itu cinta itu sudah melekat, sudah lupa lagi itu bagaimana saya mencintai sudah, karena sudah terus diupdate terus. Tiap hari diupdate gitu kan. Maka kalau kawan-kawan yang sudah menikah, gitu kan, yang sudah menjalin hubungan, gitu kan, saya berharap sudah ada, gitu kan. Maka selalu seperti itu, seperti kata Rasulullah. Sehingga ketika kita berpisah, misalnya seperti Rasulullah itu ada sesuatu yang terkenang. Dulu saya ini nggak bisa, hanya istri saya misalnya. Ini istri saya. Itu yang kemudian menjadi ketergantungan itu. Begitu juga dengan hablum minannas, hablum minallah juga seperti itu ya. Maka ketika kita berbicara dengan hubungan dengan Allah, maka ada namanya ta'alluq tadi kan. Ada sesuatu yang kita ta'alluq itu apa ya? Ya hubungan. Alaqah itu ketergantungan. Ketergantungan.
Kenapa Rasulullah tadi seperti itu? Karena ada sesuatu yang menggantungkan. Kenapa Ainun Habibi misalnya ya, ada ketergantungan yang ketika tidak ada itu ada sesuatu yang hilang, kurang gitu ya. Begitu juga ketika hubungan dengan Allah seperti itu, gitu kan. Maka apapun sebenarnya dalam kehidupan kita gantungkan semuanya kepada Allah, gitu kan. Apapun itu ya, maka itu akan menjadi kebiasaan dan itulah puncak keimanannya, gitu kan. Maka setiap aktivitas kita ya gantungkan kepada Allah. Saya podcast di sini ya tidak kebetulan itu, pasti Allah yang sudah mengaturnya, gitu kan. Artinya ketika saya seperti ini saya niatkan misalnya itu berarti ada ketergantungan, ada Allah. Ya kan, bahkan dalam hal terkecil seperti itu dalam hadis itu kan, hal terkecil sekalipun masnya mau memakai sendal itu gantungan kepada Allah, ada Allah di situ, selalu seperti itu. Nah itulah yang kemudian akan menjadi pribadi mengkristal ya, yang nanti kedepannya memang itulah pribadi muslim itu seperti itu, gitu kan, kuat dia karena semuanya udah Allah Subhanahu wa taala. Sudah insya Allah galaunya hilang. Anak muda bicaranya galau, kan galau gitu kan. Berarti ada sesuatu yang digantungkan yang lain ini kan. Coba kalau gantungannya kan Allah, gitu kan ya. Karena kalau Allah itu gantungannya tidak akan pernah putus. Kalau kita menggantungkan kepada yang lain pasti putus. Berapa kali putus? Ya selalu putus gitu kan. Tapi kalau Allah tidak akan pernah putus. Kita menggantung kepada Allah tidak akan pernah putus. Nah ini ada satu kesempatan lagi nih Ustaz untuk closing statement dari jenengan buat teman-teman sekalian yang menyimak podcast kali ini. Boleh nih Ustaz dikasih sedikit pesan terakhir nih Ustaz, atau closing statement pada kesempatan kali ini. Iya, terima kasih Mas Zen karena temanya hati ini kawan-kawan rekan-rekan anak muda ini kan pasti yang kalau kita lihat story-storynya ya itu kan kebanyakan galau-galau. Betul gitu sekali ya. Maka urusan hati, sekali lagi hati itu kalau dalam agama kita hati itu merupakan inti dari semuanya, gitu kan. Kata Rasulullah, kalau hati bagus semuanya bagus, hati jelek semuanya jelek. Maka mari perhatikan perasaan kita, hati kita, gitu kan. Cara memperbaikinya adalah memperbaiki digantungkan kepada Allah, dilibatkan Allah, takdirnya ketentuan Allah, gitu kan. Hubungan karena Allah, bersesuatu menginginkan Allah. Jadi semuanya itu baru kemudian hati kita merasa akan lapang. Dalam Al-Quran disebutkan orang yang hati itu dibagi tiga. Ada hati yang salim, qalbun salim, illa man atallaha biqalbin salim. Ada yang hati sakit, marad, fi qulubihim maradun di surat Al-Baqarah. Ada yang hati itu mati, summa qasat qulubuhum min ba'di dzalika, itu kan. Jadi keras, gitu kan. Hati yang baik itu adalah yang memang bersih dan memang ta'alluqnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu membersihkan hati kita dan kita karenakan Allah Subhanahu wa taala. Galau-galau itu bisa jadi karena ada sesuatu, lupa doanya kepada Allah, lupa syariatnya dilaksanakan. Maka galaunya sampai berlebihan, sampai mengkhawatirkan kadang ada, mohon maaf ya, sampai lupa diri, gitu kan ya. Lupa diri. Nah itu seharusnya kalau orang galau itu larinya kepada Allah. Untuk lari kepada Allah. Rasulullah itu jangan dikira ya ada, mungkin kalau saya semoga tidak lancang ya, dalam tanda kutip ada galau juga ya. Ketika galau, apa Rasulullah tipsnya? Rasulullah mengatakan arihna biha ya Bilal, mengatakan ya Bilal kalau lagi galau ini Rasulullah mengatakan ya istirahatkan hatiku, gitu kan. Istirahatkan dengan apa? Dengan sholat. Biha ini sholat maksudnya. Jadi ketika Rasulullah hammama itu ada sesuatu yang itu ya, dalam mengganggu, itu Rasulullah larinya kepada sholat. Itu kan sholat. Maka kawan-kawan yang galau, yang kemudian hatinya merasa terganggu, merasa tidak fokus, merasa tidak bisa move on, merasa banyak lagi tadi ya permasalahannya, maka istirahatkan. Tipsnya dari Rasulullah, istirahatkan, kembalikan kepada Allah, sholat, baca Quran. Apalagi ini di bulan Ramadan, Masya Allah. Bulan Ramadan ini syahrul Quran, syahrul qiyam, gitu kan. Momen yang tepat. Mari kita kembalikan dengan baca Al-Quran, dengan sholat, qiyamul lail, dengan memperbanyak amalan itu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang hatinya bersih, maka dia lapang. Sadrahu lil iman, jadi syariha sadrahu, jadi hatinya itu lapang, gitu kan. Tetapi orang yang hatinya sempit itu dia akan sempit. Jadi melihat sesuatu itu sempit. Kata lainnya galau. Gitu kan. Tapi kalau dilebarkan oleh Allah, lapang. Jadi melihat sesuatu itu lapang, gitu kan. Nah itu kalau sudah kaitannya dengan Allah, lapang hatinya. Kalau lupa dengan Allah, sempit hatinya. Nah itu pasti itu sudah, gitu kan ya.
Terima kasih Mas Zain. Oke, Ustadz, berarti kita nih harus pokoknya dalam hal apapun, sekecil apapun kita libatkan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah sekali. Terima kasih nih Ustadz Sama-sama, Mas Fuad Zain. Hasanuddin LCMA Iya. yang telah bersedia memberikan penjelasan dari pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman tanyakan tadi, terutama masalah hati yang serius ya. Serius ini. Jadi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sama-sama, Mas Zain. Semoga ilmu yang sampean berikan tadi bisa bermanfaat Amin, bagi amin. banyak orang di luar sana Ustadz, terutama bagi para mahasiswa di Universitas Islam Indonesia Ustadz. Kemudian saya juga mengucapkan permohonan maaf apabila dalam menemani, membersamai ngobrol santai pada kali ini terdapat banyak kesalahan atau salah kata ataupun ucapan. Semoga bisa menjadi maklum di Ustadz ataupun di teman-teman sekalian. Sama-sama Mas Zain. Ya Ustadz, dan tak lupa nih teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih kepada Sobat Ulil Albab dimanapun Anda berada yang setia mendengarkan podcast Bersinar sampai pada akhir. Dan semoga kita bisa banyak mendapatkan hal-hal baik dan bermanfaat dari podcast Bersinar kali ini. Kemudian saya Zainuddin Ma'rifah pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.